Ya, ya. Jadi pertanyaannya, apakah setiap membeli barang atau memanfaatkan jasa dikenai PPN? Kemudian waktu minggu lalu ada pertanyaan lagi nih, apakah setiap membeli barang, memanfaatkan JKP, dipungut PPN? Jadi ada dua istilah, dikenai dan dipungut. Ya, ya kan? Masih bingung ya? Ada yang bisa menjelaskan apa sih bedanya? Apakah pernyataannya setiap pembelian DKP ya dikenai PPN, atau apakah setiap pembelian BKP dipungut PPN, jadi kenai dan dipungut. Ya, teman-teman harus tahu tuh konsepnya tuh. Ada yang bisa menjelaskan? Apa udah paham semua? kok menengah ini? Cicing wae iya. Belum, Mbak. Belum. Pak, coba Pak. Iya, benar atau enggak ya Pak? Ya, silakan. Jadi kalau kalau barang-barang yang ada peristiwa hukumnya itu kan namanya objek pajak ya. Ada objek Jadi pajaknya. objek pajak terhadap BKP. Iya. Nah, atas objek pajak itu semuanya itu dikenai PPN, ada PPN-nya. Iya, oke. Ya. Tapi nggak semuanya itu dipungut PPN-nya. Dipungut di PPN-nya, karena itu yang memungut itu hanyalah PKP, pengusaha kena pajak. Nah, PKP itu nggak semua PKP itu nggak semua orang juga tuh kalau berdasarkan PPT yang pertemuan 3 itu salah satu syaratnya itu yang bisa dapat dikatakan PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 miliar. Terus bisa juga orang-orang yang di bawah 4,8 miliar, tapi kalau dia mau jadi PKP. Oke, mantap ya. Yuk kita kasih jempol buat Frederica. Kasih jempol ya. Artinya teman-teman bisa ya memahami seperti itu ya. Jadi betul apa yang disampaikan Frederica. Nah saya kasih analogi ya. Saya nih dosen ya kan gitu ya. Saya dosen. Saya punya handphone nih. Handphonenya saya jual sama Frederica nih. Saya jual. Ya. Saya jual. Ketika saya menjual, kira-kira ini dikenai PPN nggak nih? Dari penjelasan Frederica, saya nih, dosen nih, menjual HP saya nih, karena saya mau pulang ke Medan barangkali kan, butuh ongkos, BU ya. Nah, dikenai PPN nggak tuh? Ya pertanyaannya. Dikenai ya, karena ada objek di situ, ada peristiwa hukum. Atau bahasa Belandanya tatbestaan namanya ya. Kalau teman-teman mendengar tatbestaan ya, itu adalah suatu peristiwa hukum. Gitu. Jadi ketika saya menyerahkan handphone, menjual handphone ke Frederica, artinya secara hukum ya, handphone ini sudah beralih kepemilikan, gitu kan, ke Frederica, begitu kan? Jadi adalah objek, gitu. Jadi ini atas transaksi ini dikenai PPN. Namun apakah nanti Frederica dipungut PPN-nya oleh saya? Ya itu enggak mungkin karena saya bukan PKP, karena saya hanya dosen kan gitu loh. Artinya walaupun ini dikenai PPN, tidak ada PPN yang disetorkan ke kas negara. Karena apa? Mekanismenya tidak terpenuhi. Siapa yang melakukan pemungutannya nggak ada. Di PPN nggak ada ketentuan membayar sendiri. Pak, saya mahasiswa STAN Pak, belajar pajak Pak, saya ngerti pajak, kata Frederica. Ini dikenai pajak, saya bayar sendiri gitu. Nggak ada tuh mekanisme seperti itu, bayar sendiri. Ya, jadi mekanismenya itu harus melalui pemungutan oleh si penjual. Kemarin ya, waktu kita belajar itu ada bagan tuh ya, dari kain kemudian dari benang jadi kain ya gitu ya, masih ingat ya? Kemudian ke pedagang besar, pedagang kecil, kan yang melakukan pemungutan adalah yang menyerahkan, begitu kan? Ya enggak?
Nah, dalam kasus ini, ketika saya menyerahkan ke Frederica, saya yang harus melakukan pemungutan. Oke? Nah, ketika saya bukan PKP, saya tidak dikeluarkan sebagai PKP, itu nggak boleh tuh. Haram hukumnya tuh, melakukan pemungutan. Ya, nggak boleh ya. Dilarang melakukan pemungutan. Karena ilegal jadinya. Ya. Dan nggak ada juga mekanisme Frederica membayar sendiri. Gitu ya, nggak ada mekanismenya. Ini saya cerita terkait dengan ketentuan umum ya. Nanti kalau di ketentuan khusus, kembali bisa membayar sendiri di ketentuan khusus. Nanti saya jelaskan. Ya. Tapi saya cerita terkait dengan ketentuan umum bahwa walaupun ada objek, belum tentu itu ada setoran ke kas negara. Ya, karena mekanisme pemungutannya tidak terpenuhi. Yang melakukan pemungutannya tidak ada. Gitu ya. Clear sampai sini? Ya, oke, itu review yang kemarin. Jadi teman-teman jangan bingung lagi kapan itu istilah atau terminologi dikenai. Ya, pokoknya intinya ketika terminologinya apakah ini dikenai PPN misalnya, muncul dulu objeknya, muncul dulu peristiwa hukumnya, atau muncul dulu tat bestannya. Nah, berarti dikenai PPN. Ya, dipungut PPN. Berarti ada mekanisme pemungutannya harus terpenuhi, begitu ya. Salah satunya adalah PKP tadi ya, harus PKP yang melakukan pemungutan, gitu ya. Nah, sedikit review lagi untuk lebih menjelaskan ya. Saya punya barang lagi, misalnya apa ya, jam tangan, misalnya jam tangan ya. Saya punya jam tangan, ya. Apakah bukan jam tangan ya, misalnya di etalase ada jam tangan misalnya, atau gini, saya tanya, ini jam tangan ini objek PPN ada bukan jam tangan ini? Ayo, bukan, tapi BKP. Ya, BKP. Nah, ketika si jam tangan ini atau BKP ini diserahkan, nah, baru muncul objeknya, gitu ya. Jadi ketika saya nemu jam tangan, saya melihat jam tangan di etalase, saya melihat jam tangan di Tokopedia barangkali, nah, itu hanyalah sebatas dia masih bentuknya BKP, belum muncul objek. Muncul objek ketika nanti diserahkan, ya. Atau ketika kita beli impor dari luar negeri ya. Masih ingat ya, kemarin berarti ada 10 objek yang disebut dalam pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H, ada 8 tuh ya. Intinya sih penyerahan, impor dan ekspor, dan dua hal lagi yang khusus, yaitu 16C dan 16D. 16C itu kita kan membangun sendiri bangunan. Bangunan itu bukan untuk dijual. Ya. Artinya sebetulnya ada objek nggak di situ? Halo teman-teman, 16C. Saya membangun bangunan nih. Bangunannya saya untuk diri saya sendiri dan keluarga, untuk tinggal di situ. Tidak ada penyerahan, tidak ada saya jual itu bangunan itu. Tapi harus membayar 16C KMS. Itu ada objek nggak sebetulnya? Kalau kita lihat secara ya, secara umum nggak ada. Karena tidak ada penyerahan, ya kan? Tidak ada penyerahan. Namun, teman-teman perhatikan 16C itu adalah salah satu ketentuan khusus. Ya, makanya seperti di karantina lah. Nah, karena ketentuan khusus, jadilah dianggap itu ada objek. Kenapa Pak kok begitu? Karena azas fairness. Ya, Faras misalnya membeli rumah dari pengembang dikenai PPN. Masa kalau Faras membangun sendiri nggak dikenai PPN juga, gitu. Nah, itu azas itu yang dipakai. Walaupun ketika diimplementasikan itu bertentangan dengan ketentuan umum PPN ya, sehingga di karantina tuh di ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu kalau teman-teman baca di Undang-Undang PPN 16A, 16B sampai 16F itu khusus tuh, ya. Gitu ya.
16D juga begitu, 16D juga begitu sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang ini kok kemarin pertanyaan kemarin ya. Nah, ini kita tentang subjek PPN ya. Menurut teman-teman, subjek PPN siapa sih teman-teman? Subjek PPN. Subjek adalah sasaran yang dikenai PPN. Pembeli bukan? Pembeli, ya, pembeli. Nah, ini teman-teman harus paham betul ya, karena kalau teman-teman nanya orang pajak nih, nah, cobalah teman-teman iseng-iseng nanya orang pajak, Pak, subjek PPN siapa sih? PKP jawabannya. Keliru itu ya, salah ya. Subjek PPN adalah sasaran dari pengenaan PPN. Siapa itu? Customer, konsumen, begitu. Dia yang membeli, dia yang memanfaatkan jasa, menikmati jasa. Gitu ya, subjek PPN itu. Ya. Terus, apakah subjek PPN membayar sendiri PPN yang terutangnya? Tidak ya, karena mekanismenya tidak seperti itu. Ya, ini ya, subjek PPN adalah konsum pajak. Nah, PPN adalah pajak konsumsi dalam negeri. Artinya subjek PPN adalah konsumen, ya, atau customer dalam negeri. Kalau konsumennya itu di luar negeri, berarti bukan subjek PPN, kan gitu ya? Bukan subjek PPN. Jadi kalau misalnya barang BKP hasil produksi Indonesia dijual ke Amerika sana, artinya konsumennya kan di sana tuh. Nah, maka itu bukan subjek PPN. Nah, jadi tidak dikenai PPN. Namun mekanismenya ya bukan tidak dikenai, karena kalau mekanismenya tidak dikenai itu kasihan tuh ya, kasihan di PPN, di barang kita ada unsur PPN-nya, sehingga dibuatlah 0% ya, terutang tapi 0% gitu loh. Itu hanya mekanisme saja agar pajak masukannya bisa dikreditkan. Ini sudah saya jelaskan, teman-teman paham ya kemarin ya. Ya, kenapa sih 0% Pak? Bukan tidak terutang, karena dia kan bukan subjeknya kita, bukan subjeknya PPN kita gitu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, saya review kembali ya. Ketika tidak dikenai PPN, ya artinya misalnya bukan objek, ini di sini bukan subjek, artinya itu tidak terutang PPN. Nah, ketika ada penyerahan yang tidak terutang PPN, itu ketentuannya itu pajak masukannya itu tidak boleh dikreditkan, gitu loh. Misalnya Faras pengusaha beras, Faras ya, pengusaha beras, jualan beras aja, nggak ada jualan lain. Maka pajak masukan atas pembelian truk, pajak masukan atas pembelian kantong plastik, pajak pembelian atas apalagi ya yang terkait dengan usaha Faras di grosir beras, itu nggak boleh dikreditkan gitu, karena memang outputnya nggak terutang PPN kan gitu ya. Nah, kalau dikreditkan jadi lebih bayar semua kan begitu ya, ini enggak. PK-nya 0, PN-nya banyak. Nah, maka oleh karenanya ketentuannya ketika contohnya ya, analoginya Faras menjual beras, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Sehingga memang tidak ada PPN ya, tidak ada pemungutan PPN di usaha beras tersebut. Nah, berbeda kalau misalnya diekspor ya, ada BKP diekspor. Nah, itu dikenainya 0%, biar pajak masukannya bisa dikreditkan. Kalau pajak masukannya bisa dikreditkan kan tidak ada unsur PPN yang terkandung dalam BKP kita karena dikreditkan, gitu ya. Tapi kalau tidak dikreditkan, sebetulnya masih ada unsur PPN, karena PPN-nya nanti kalau nggak boleh dikreditkan berarti jadi biaya, tambahan biaya. Gitu ya, kemarin sudah dijelasin. Halo, sampai sini. Saya kepengen teman-teman paham betul ya, karena ini prinsip-prinsip dasar PPN. Clear ya? Ya? Mana komennya? Kalau clear, bilang clear. Kalau perlu diulang, bilang perlu diulang. Ya. Pak, boleh diulang nggak Pak? Boleh diulang. Kan gini, teman-teman, konsep PKPM dulu harus teman-teman benar-benar pahami, kan gitu ya. Ya.
misalkan gini, saya kasih analogi saja. Ini Faras saja ya. Faras punya usaha misalnya taruhlah pabrik baju gitu ya, pabrik baju. Ya, atau jualan baju lah boleh. Grosir baju, grosir pakaian jadi. Gitu ya. Faras menjual, hasilnya adalah menjual pakaian jadi tersebut ke customer gitu ya. Nah, untuk apa namanya dia usaha itu tentunya kan si Faras kan beli dulu kan, dia beli bajunya, ya kan, ke pabrik, beli mobil box barangkali kan gitu ya untuk pemasarannya kan gitu ya. Nah, ketika membeli baju, membeli plastik barangkali untuk kemasan atau membeli kotak untuk kemasan, membeli mobil box, ada pajak masukan nggak, teman-teman? Faras bayar PPN nggak atas pembelian baju, atas pembelian plastik, atas pembelian truk? Faras bayar PPN nggak? Bayar. Bayar. Itu adalah PM-nya Faras, iya nggak? Setuju nggak? Ya, pajak masukannya Faras. Nah, ketika Faras menjual, mengut dong ke customer, namanya PK kan? Ketika Faras menjual, ada PK. PK dikurangi dengan PM. Itu kan konsepnya kemarin kan? Nah, maka kalau ada selisih, kurang bayar, misalnya PK-nya lebih besar daripada PM-nya, maka Faras harus menyetorkan ke kas negara. Plung, gitu kan? Begitu ya? Ya, tapi kalau ternyata penjualannya lebih sedikit daripada pembeliannya, PM atas pembeliannya, maka PK dikurangi PM, lebih besaran PM, maka Faras bisa minta ke kas negara tuh, Pak, kemarin saya kelebihan bayar loh, minta dong. Nah, itu namanya nanti restitusi ceritanya. Boleh itu. Karena pada dasarnya Faras itu sebagai mediator tengah-tengah itu nggak kena PPN, cuma nalangin dulu gitu, administrasinya nalangin dulu. Yang kena PPN kan nanti pembeli akhir, gitu kan? Oke, itu konsep itu. Nah, sekarang ya, Faras menjual bajunya ini ke luar negeri, ini kan ekspor tuh. Ya, ekspor itu subjek PPN-nya di mana? Di sana kan, di luar negeri. Iya, sebetulnya kena PPN nggak sih? Sebetulnya? Kena. Ya tidak dong, subjeknya nggak ada. Loh, ini Faras menjualnya ke luar negeri. Ntar dulu, ini saya bicara konsep dulu. Faras menjualnya ke luar negeri. Jadi konsumennya di mana? Luar negeri. Luar negeri subjek PPN bukan? Oh, bukan. Ya, bukan. Nggak ada subjeknya nih. Nggak ada subjeknya. Ya. Jadi ini pajak itu kan kalau ada objeknya, ada subjeknya kan gitu. Sekarang siapa yang bayar PPN? Artinya kan nggak ada yang bayar PPN. Nggak kena PPN lah atas transaksi itu. Ya nggak? Nah, ketentuannya kalau misalnya tidak terutang PPN, ya, pajak masukan tadi nih, Faras nih, pajak masukan pembelian baju, pembelian kantong plastik, pembelian mobil box, itu tidak boleh dikreditkan, Faras. Itu ketentuannya, ya, tidak boleh dikreditkan. Artinya PPN yang sudah dibayar oleh Faras ketika melakukan pembelian box, mobil box, plastik, baju, itu dimasukin jadi unsur biaya, tambahan biaya dalam pembelian harga baju, gitu loh. Ya, nah jadi ketika baju itu diekspor ke luar negeri, nih, berarti dalam harga baju itu ada unsur PPN-nya yang melebur menjadi harga jual, gitu. Paham kan? Berbeda kalau PPN-nya itu boleh dikreditkan. PPN atas pembelian baju, atas pembelian plastik, atas pembelian mobil box, PPN-nya nih dikeluarkan. Jadi tidak masuk unsur biaya. Jadi biayanya kan lebih sedikit tuh, 10% tuh, berkurang 10%. Nah itu kalau PPN-nya boleh dikreditkan. Ya. Nah, oleh karenanya, karena sesuai prinsip PPN itu harus netral, tidak ada unsur PPN ketika barang itu dikirim ke luar negeri, gitu ya, maka diberlakukanlah tarif 0%. Tarif 0% artinya adalah terutang atas transaksi tersebut. Nah, ketika terutang, maka Faras berhak mengkreditkan PM-nya. Gitu loh.
Clear ya? Ya mudah-mudahan clear ya. Iya. Nah, begitu juga kita cerita lagi ini subjek PPN. Ya, subjek PPN adalah konsumen dalam negeri. Tadi contohnya ekspor. Sekarang ada orang luar negeri nih, ada orang luar negeri datang ke Indonesia, belanja-belanja di Indonesia. Ya, nah barangnya itu akan dibawa ke luar negeri. Barangnya akan dibawa ke luar negeri, akan dikonsumsi di luar negeri untuk oleh-oleh keluarganya barangkali. Kebayang ya? Ada orang Korea, Lee Min Ho misalnya datang ke Indonesia belanja-belanja, bisa gitu kan? Si Lee Min Ho itu pulang ke negaranya ke Korea sana, kan gitu? Korea sana. Nah, kira-kira dia si Lee Min Ho itu subjek pajak bukan sih? Dia belanja di Indonesia, tapi akan dikonsumsi di luar negeri karena dia orang Korea, kan gitu? Subjek pajak bukan? Iya, Pak. Halo? Iya. Bukan. Gimana sih? Kan ini prinsipnya subjek PPN adalah konsumen dalam negeri. Dia orang Korea, belanja di Indonesia, bukan subjek pajak kita. Nah, kan gitu ya. Bukan subjek pajak kita. Tetapi karena dia belanjanya di Indonesia, dikenainlah dulu PPN. Nah, namun karena prinsipnya dia bukan subjek pajak dalam negeri, bukan subjek PPN, maka dia berhak meminta kembali itu PPN yang telah dibayar ketika dia beli di Indonesia. Jadi ketika pulang ke bandara, ya di bandara, dia minta kembalian tuh, namanya VAT refund. Jadi kalau teman-teman nanti ke jalan-jalan di bandara ada tulisan VAT refund, ya tulisannya VAT refund, misalnya gitu. Itu adalah tempat orang-orang bule itu minta pengembalian PPN yang telah dibayar ketika dia belanja-belanja di Indonesia. Diminta lagi uangnya. Artinya ketika uangnya diminta lagi, kena PPN nggak sih jadinya? Ya enggak ya? Enggak. Iya. Dia bayar dulu PPN 10%. Ketika pulang, dia minta lagi ke negara 10%. Jadi artinya dia tidak kena PPN. Begitu ya? Nah itulah, maka ada konsep VAT refund. Di dunia manapun ada itu. Kalau dunia itu, negara tersebut mengenakan sistem VPN, ya. Kayak gitu. Saya pernah jalan-jalan dulu waktu itu tugas ke Belanda. Beli-beli. Kena PPN. Saya minta invoice-nya. Minta invoice dong. Ya. Jadi invoice saya dibawa ke counter di bandara di Amsterdam sana. Dibalikin uang saya gitu loh. Sama di negara manapun gitu. Ya. Karena PPN itu adalah subjek pajak dalam negeri. Sehingga ketika orang luar negeri membeli, ya, itu tidak dikenai PPN. Begitu ya. Oke. Nah, ini yang menjadi WP-nya adalah pengusaha kena pajak. Ya. Saya atau tadi contohnya Frederica adalah konsumennya saya gitu. Saya akan menjadi wajib pajak kalau saya menjadi PKP. Ya, ketika saya menjadi PKP, kewajiban perpajakan itu melekat ke saya. Saya harus bertanggung jawab, ya. Ketika saya PKP nih, saya jual handphone, saya punya counter handphone, barangkali Frederica beli ke counter saya gitu. Nah, ketika ternyata si PPN yang terutangnya itu tidak saya setorkan ke kas negara atau saya tidak memungut ke Frederica gitu. Yang kena tanggung jawab adalah saya sebagai PKP. Walaupun realnya pembeli itu tidak membayar. Jadi dia bergeser tanggung jawabnya ke PKP. Anda harus bayar. Loh, Pak, saya nggak mungut, Pak. Tapi Anda PKP. Anda harus bertanggung jawab. Bayar. Nah, begitu. Kebayang ya? Ya, teman-teman kebayang ya. Jadi tanggung jawabnya sudah bergeser ketika ada PKP. Ya. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan tidak pusing, teman-teman. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Kalau misal orang luar negeri itu beli ke bukan orang PKP itu bisa refund nggak, Pak?
Oke. Pembeli, coba teman-teman jawab nih pertanyaan tadi sama yang tanya saya nggak Amir ya. Ya, yang nanya Amir. Amir bertanya teman-teman, ketika orang luar negeri ini belinya kepada non PKP, kira-kira ada pemungutan PPN nggak di situ? Halo, ayo, ya? Enggak, Pak. Tidak. Kenapa enggak? Fredrika, kenapa enggak? Kan non PKP, Pak. Non PKP, nggak boleh mungut. Nah, ketika orang luar negeri itu bertransaksi dan non PKP, tidak boleh mungut tuh si non PKP tadi, si tokonya tadi. Kalau tidak boleh mungut, artinya ada PPN yang dibayar oleh orang luar negerinya tadi. Yang nggak ada, berhak nggak dia meminta refund PPN? Ya, karena nggak ada bukti dia, ya. Tapi berbeda kalau misalnya orang bulenya ini belinya kepada ini ya PKP, nanti oleh PKP itu dibungut, bule kamu bayar 10% sama kami, bayar. Ini buktinya bahwa kamu telah bayar, dikasih invoice ya, dikasih invoice faktur pajak untuk orang bule kan ada. Nah si invoice-nya tadi nanti ketika si bule ini pulang ditunjukkan tuh ke petugas kita, ini orang pajak juga yang ada di bandara, orang pajak nih. Bapak pajak, ini saya minta pengembalian, invoice-nya ditunjukkan, paspornya ditunjukkan, gitu ya. Nanti dibalikin tuh, nah, seperti itu. Gitu ya, Amir ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, saya ulangi lagi mekanisme pemungutan secara umum. Ini ada pembeli, Mbak yang rambut hitam, ada penjualnya, Mbak rambut putih ya. Membeli dong, iya nggak? Ngapain jadi pembeli kalau nggak beli kan? Cuma tanya-tanya doang. belum kalau tanya doang belum ada objek ya. Oke, penjual ya menjual ya, kan gitu, menjual kan gitu. Ya. Nah, pembeli dia harus bayar PPN. Nah, membayar PPN. Penjual sebagai bukti bahwa si pembeli itu telah membayar PPN, dia buatlah faktur pajak. Begitu ya, teman-teman ya. Buatlah dia faktur pajak. Nah, artinya dari mekanisme ini yang melakukan pemungutan adalah ini, ya, melakukan adalah penjual, ya, penjual. Dengan syarat penjualnya itu harus PKP tapi, nah gitu ya, syaratnya harus PKP. Nah, gini ya. Jadi kembali nih, kemarin kita pelajari objek, ya, ada tab bestannya, ada peristiwa hukumnya ini, ya, bla 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 bla. Nah, kemudian siapa-siapa sajakah dari objek-objek yang ada, misalnya penyerahan BKP, toko A menyerahkan kepada Tuan Ahmad, ya, PT ABC menyerahkan kepada toko B, misalnya gitu ya, nah, seperti itu. Ini siapa sih yang menjadi, ya, apakah kewajiban PKP atau enggaknya gitu ya? Ya. Ini prinsip dasarnya ketika melakukan penyerahan harus PKP. Jadi ketika Faras buka toko, misalnya baru buka toko nih, akan ada usaha nih, ada penyerahan BKP nih, harus PKP. Itu prinsip dasarnya, harus PKP dulu, ya. Tetapi boleh tidak PKP kalau nanti ada slide berikutnya, omset Faras atau peredaran bruto Faras kurang dari 44,8. Itu boleh jadi nggak PKP. Tapi prinsip dasarnya ketika ada objek, ada yang melakukan penyerahan objek misalnya gitu ya, itu harus PKP. Harus PKP. Tapi nanti ada syarat lain bahwa harus di atas 4,8 wajibnya ya. Tapi kalaupun di bawah 4,8 boleh saja kalau dia memilih gitu ya. Kalau impor, untuk impor itu bisa siapa saja. Bisa siapa saja ya. Faras mau membeli kamera terbaru dari Jepang gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Boleh kan gitu. Jadi yang melakukan impor itu siapa saja, tidak perlu harus jadi PKP gitu ya. Pemanfaatan BKPTB atau JKP juga boleh siapa saja, gitu ya.
Misalnya saya mau buka usaha, usahanya pakai merek dagang luar negeri misalnya gitu ya. Ya bisa aja siapa saja. Kemudian kalau ekspor itu harus PKP. 16C itu bisa siapa saja, 16D ini harus PKP. Kan gitu ya. Nah, khusus 16D ini tidak ada istilah 4,8 nih. Pokoknya ketika PKP menyerahkan barang bekasnya, kenalah itu PPN. Gitu kan? Tapi kalau non PKP menyerahkan barang bekasnya tidak kena PPN, begitu ya. Kalau yang 16D. Kalau yang untuk penyerahan dan ekspor itu ada ketentuan lebih lanjut ya, 4,8. Nah, ini dia ketentuannya ada di PMK 197 ya. Bahwa pengusaha yang melakukan bla 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 ini ya, yang melakukan ini, nah omsetnya atau peredaran bruto usaha atau omset ya, kita sederhanakan. Teman-teman kalau nyari-nyari omset di peraturan perpajakan nggak pernah ada tuh. Ini omset adalah istilah kita saja ya, istilah yang berlaku umum, peredaran bruto usaha. Lebih besar dari 4,8, maka hukumnya wajib menjadi PKP. Kalau enggak, sanksi dia. Ya. Nah, 4,8 ke bawah boleh memilih menjadi PKP. Ya. Nah, kemudian yang bermaksud untuk melakukan ini, yang bermaksud nih, boleh nih. Jadi mau misalnya tadi Faras mau buka usaha, boleh memilih menjadi PKP. Belum ada omset misalnya, itu juga boleh. Ya, jadi ada 3 layer ya. Ada yang belum ada omset, boleh memilih. Omsetnya 4,8 ke bawah, boleh memilih. Ya, tapi kalau omsetnya di atas 4,8, wajib PKP. Nah, setelah dia PKP, di KUKUL PKP ini ada kewajiban perpajakan nih, harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Ya, jadi tampak di sini bahwa yang melakukan kewajiban perpajakannya itu adalah bukan di subjek pajaknya, tetapi di pengusaha kena pajaknya, karena dia sudah beralih. Karena mekanisme PPN adalah melalui pemungutan. Jadi siapa yang memungut itu yang nanti bertanggung jawab terkait kewajiban perpajakannya. Clear ya? Clear ya? Oke, gampang ini. Nah, ini sedikit flashback teman-teman ya. Flashback zaman teman-teman lahir dulu kali ya. Ya. Nah, dulu tahun 84 nih dipisah nih. Penyerahan BKP 24 juta ini, juta batasnya ya. Kalau sekarang kan 4,8 nih. Batas thresholdnya yang wajib. Kalau dulu cuma 24 juta. Dulu 60 juta. Ya, sampai sebelum 4,8 ini terakhir 600 juta. Gitu, dulu ya. Nah, sekarang udah meningkat menjadi 4,8 ya. Nah, 4,8 ini sebetulnya inline dengan dulu PP 46. Teman-teman pernah belajar PP 46 ya, yang sekarang diganti PP 23. Nah, di PP 46 itu yang dimaksud UMKM itu adalah yang penyerahannya di bawah 4,8. Nah, itu yang disebut UMKM. Kan gitu. Nah, karena ada pasal itu di PPH ya, di UMKM tersebut, kecenderungan para pelaku usaha itu menyesuaikan nih, ya, menyesuaikan, ya, seperti itu, ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, karena sebelum 4,8 ini, jadi gini, misalnya gini. Dulu ketika batasnya itu 600 juta, ya, si pengusaha itu omsetnya itu dikecil-kecilin gitu sampai tidak melebihi 600 juta. Kebayang ya? Ya, omset 3 miliar ini misalnya, omset 3 miliar, dia gimana caranya dikecil-kecilin biar nggak jadi PKP. Karena kalau jadi PKP kan repot dia. Harus memungut, harus menyetor. Ya, nanti kena sanksi dia kalau tidak memungut, tidak menyetor dengan benar gitu loh. Repot ya.
Ya, belum lagi harga barang yang dia jual itu kan ada tambahan 10% dari PPN-nya kalau dia PKP, kan gitu ya. Nah, jadi mereka itu berlomba-lomba ketika omsetnya contohnya 3 miliar misalnya. Dipres nih di laporan kita ini di bawah 600 biar tidak PKP. Berarti ada loss lah, ada loss di PPH banyak tuh. Ya. Di PPN juga banyak. Nah, sehingga kita inline-kan dengan ketentuan di PPH 4,8. Nah, sehingga orang-orang atau pengusaha yang omsetnya 3M itu, omsetnya 3, masih mau melaporkan omsetnya 3M. Karena dia tidak perlu PKP, kan gitu ya. Nah, harapannya nih, ya PPN-nya juga ikut naik. PPH-nya ikut naik. PPH-nya ikut naik, ya. Karena tadi, omset yang 3 miliar nih contohnya ya, dia ngepreskan memanipulasi laporannya menjadi 600 untuk menghindari PKP. Ya, ketika dia menghindari PKP, omsetnya yang 3 miliar jadi turun 600, PPH-nya jadi turun, kan gitu ya. Nah, oleh karenanya dibantu oleh PPN nih, kamu sekarang thresholdmu naik loh, silakan lapor 3M. Enggak kami PKP-kan, kata orang PPN gitu ya. Nah, jadi WP melaporkanlah omsetnya itu 3 miliar. Dia tidak perlu PKP, tetapi ada peningkatan dari yang ngepres ke 600 menjadi 3M. Omsetnya. Berapa PPH yang dapat itu kan? Ya lumayan. Jadi ada harmonisasi ketentuan di PPH dan PPN dengan kenaikan batas omset yang sesuai dengan ketentuan UMKM yang 4,8. Oke, sampai sini? Sampai sini? Bisa dipahami? Ya, silakan. Barusan Bapak bilang kan ada yang kalau jadi PKP itu repot, harus memungut, harus melaporkan gitu kan Pak. Terus kok tadi ada mekanisme untuk memilih jadi PKP gitu Pak? Keuntungan jadi PKP ini apa? Keuntungan jadi PKP ya, ya. Ini ya, kamu jeli ya. Kok ada orang yang, mohon maaf, konyol nih, ya kan? Yang mau repot-repot, kan gitu. Karena gini, ya. Itu masalah kredibilitas. Pertama masalah kredibilitas. Ketika dia PKP, dia lebih kredibel. Nah, banyak ini ya, khususnya di jasa ya, misalnya syarat-syarat harus PKP, begitu ya. Syarat-syarat untuk ikut tender, syarat-syarat untuk menjadi rekanan pemerintah daerah, rekanan BUMN misalnya, atau rekanan di perusahaan-perusahaan tertentu harus PKP. Jadi ketika dia PKP, dia lebih kredibel dianggapnya. Satu ya. Yang kedua nih, kalau dia bukan PKP, ya Daniel coba, kalau dia bukan PKP, misalnya ada toko nih, toko baju, dia bukan PKP. Ketika dia beli baju ke pabrik, ketika dia beli mobil box, ada PM nggak? Di toko ini punya PM nggak Daniel? Ketika dia beli baju, Ada Pak. ada dong. Walaupun dia bukan PKP kan karena dia konsumen, awalnya konsumen nih, beli. Dia ada PPN, dipungut kan. Nah, ketika dia bukan PKP, itu boleh nggak dikreditkan PM-nya? Nggak boleh. Kan gitu. Jadi, keuntungannya ketika dia PKP, bisa mengkreditkan pajak masukannya. Artinya, dia bukan menjadi konsumen akhir kan, karena bisa mengkreditkan pajak masukannya. Iya. Nah gitu jadi keuntungannya. Inilah nanti yang dihitung-hitung oleh WP. Saya mau jadi PKP atau bukan? Nah, saya mau PKP saja karena saya ringan, nggak bayar PPN. Kan dia nggak bayar PPN kan jadinya. Ya, kalau dia non PKP, PPN-nya akan ditanggung oleh dia. Karena dia ketika melakukan pemenjualan kepada konsumen, dia tidak boleh melakukan pemungutan. Artinya dia sebagai konsumen akhir dianggap secara sistem. Ya, clear ya? Iya. Paham, Pak. Ya. Ya. Teman-teman kalau mau bertanya nanti langsung ini aja ya. Bersuara Iya, saya. Pak. Oke, silakan. Tadi Pak yang bagian pengukuhan PKP itu yang saya agak miss Pak. Yang maksudnya siapapun itu berarti entah PKP atau bukan tetap dipungut apa gimana Pak tadi? Bukan. Ini kewajiban untuk menjadi PKP. Ya, ini dasarnya. Jadi ketika tadi
siapa nih? Almas ya, Almas. Kok Almas? Namamu Almas kayak Wuling ya? Saya ingat Almas, ingat Wuling. Ya, misalnya Almas punya toko, kan gitu, punya toko baju lah kita anggap. Iya. Ketika menyerahkan baju, itu Almas itu pada dasarnya nih harus PKP Almas, harus PKP, kan gitu ya, harus PKP. Tetapi ketika omset Almas itu kurang dari 4,8, itu boleh memilih gitu loh, mau PKP atau enggak gitu. Ya, mau PKP atau enggak. Jadi prinsip dasar PPN sih ketika ada objek itu dikenai PPN, kan gitu, dikenai PPN. Nah, agar dikenai PPN ini ada realisasinya ya berupa pembayaran PPN, maka harus mekanismenya harus terpenuhi. Jadi siapapun yang melakukan penyerahan, kamu harus PKP gitu loh, agar mekanismenya terpenuhi. Namun ya pemerintah juga nggak kejam gitu ya, ngasih kebebasan tuh, silakan Anda kalau memilih. Kalau 4,8 wajib loh, tidak bisa tawar ya. Kalau 4,8 ke bawah baru boleh memilih, kan gitu. Jadi pada dasarnya ketika melakukan penyerahan itu harus PKP ya. Tapi kalau misalnya impor, ya Almas impor, mau impor mobil Wuling misalnya, ya Almas nggak perlu PKP, tetapi tetap harus bayar PPN gitu loh. Mekanismenya nanti ada ini, ya mekanismenya ada nanti ini siapapun. Jadi ketika Almas membeli misalnya Wuling dari Cina sana, nanti Almas pasti akan dipotong, akan dipungut PPN ketika di bea cukai gitu loh. Ya, jadi tidak peduli nih PKP atau bukan. Siapapun ketika mau mengimpor dia kena PPN. Pemungutannya mekanismenya seperti apa? Nanti oleh bea cukai. Begitu juga pemanfaatan DKP, TB dan JKP ya. Ini juga siapapun nih, ya. Misalnya ya ini juga siapapun. Jadi ini kan sama dengan impor nih, ya sama dengan impor. Ekspor juga begitu harus PKP. Begitu Almas, bisa dipahami ya? Oh, berarti kan kalau kita ngekspor itu walaupun itu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, bukan PKP. Kalau misalnya kita mau ekspor. Ya, kan prinsipnya gini, ketika Almas ini mau jadi eksportir, itu harus PKP prinsipnya. Ya, prinsipnya, tapi secara prinsip ya. Tapi apakah Almas harus PKP? Nah, tergantung Almas. Kalau Almas omsetnya lebih dari 4,8 itu wajib. Kalau di bawah 4,8, ya Almas boleh memilih gitu loh, mau PKP atau enggak ketika Almas mau ekspor. Nah, konsekuensinya kalau misalnya Almas enggak PKP ketika mau ekspor, itu enggak boleh mengkreditkan pajak masukannya karena bukan PKP gitu. Oh iya, oke, benar Pak. Benar, saya agak misal. Pikirkan dulu coba. Tenang. Kalau impor kan semuanya kena PPN, tapi kalau ngekspor bisa dari pengusaha yang tidak kena pajak gitu Pak. Dari apanya kena pajak? Dari apanya? Kalau kita ngekspor, kita nggak harus jadi PKP ya Pak. Kalau ekspor? Iya. Coba. Kalau mau benar. Kalau mau impor berarti kan kita harus kena PPN ya Pak. Pasti kena PPN ya Pak. Kalau impor kita pasti kena PPN. Tapi gini, sedikit saya nyinggung ketentuan di bea cukai ya. Ketentuan bea cukai ketika kita impor ya, kalau menggunakan barang kiriman dari luar negeri itu ada batas minimalnya. Kalau nggak salah berapa, $30 per orang gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau nilaimu lebih dari $30 itu wajib bayar PPN. Bayar PPN-nya kemana Pak? Biasanya di kantor pos. Biasanya tuh. Kalau nggak percaya coba aja. Beli di Amazon. Amazon udah ini belum ya? Udah PMS-nya belum ya? Nanti saya cerita sedikit tentang PMSE ya. Nah, jadi kalau udah PMSE, nanti kalau Almas beli di Amazon, kalau nggak salah Amazon udah PMSE. Jadi nanti dipungut di sana. Jadi ketika barang itu masuk lagi ke Indonesia nggak perlu bayar lagi PPN.
karena sudah dilakukan pemungutan oleh si Amazon. Tetapi kalau misalnya Almas membeli barangnya ke bukan PMSE, PMSE itu perusahaan apa ya, saya lupa, melalui sarana elektronik. Kayaknya apa ya, saya lupa ya. Penyerahan melalui sarana elektronik atau Pak. apa? Perdagangan. Oke, sorry. Perdagangan melalui sarana elektronik. Itu harus ditentukan. Jadi di luar negeri ini ditentukan siapa-siapa yang menjadi PMSE. Nah, jadi ditentukan siapa-siapa menjadi PKP di luar negeri, gitu loh. Sebetulnya sederhananya ya. Kalau kita analogikan PMSE itu sama dengan PKP. Jadi dia punya kewajiban untuk melakukan pemungutan. Nah, misalnya tadi Almas membeli kepada Amazon. Amazon sudah ditetapkan sebagai PMSE. Artinya dia sudah PKP. Nah, ketika barang itu masuk ke Indonesia, Almas nggak perlu bayar lagi PPN karena sudah di harga barang tersebut sudah ada PPN-nya. Almas sudah membayar. Tetapi kalau misalnya Almas membeli kepada toko-toko di luar negeri sana yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau PMSE, ya, namanya PMSE, ketika barang itu masuk, Almas harus bayar PPN. Kemana? Ke kantor pos biasanya nebusnya sama. Gitu loh. Artinya ini siapapun ketika melakukan impor tidak perlu PKP, dia akan bayar PPN, ada mekanismenya membayar PPN, begitu. Ya. Ya, paham Pak. Ya. Oke lah, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke sini ya, timeline pelaporan. Nah, ini di PMK 197, teman-teman disebutkan begini. Ya. Ini ada belum produksi, ini ada penyerahan, ini ada omset, ya. Ini di sini teman-teman ya, ketika dia belum berproduksi, baru niat, ya, baru mendirikan usaha, gitu ya. Nah, di sini dapat lapor PKP, gitu ya. Dapat lapor menjadi PKP, dapat dikukuhkan menjadi PKP, dapat mendaftar menjadi PKP, ya, gitu ya. Tentu ketika ada penyerahan Rp1 misalnya sampai 4,8 ya, sampai 4,8. Ini juga dapat lapor, artinya dapat memilih lah. Nah, ketika di atas 4,8 itu wajib lapor. Kapan? Nah, misalkan perusahaan ini 4,8-nya ini terpenuhi di bulan Mei. Ya, salah satu tanggal di bulan Mei aja misalnya gitu. Omset dalam 1 tahunnya nih ya. Dalam 1 tahun. Misalkan gini, sekarang tahun 2021 ya. Tahun 2021 ya. Saya contohkan dia berusaha mulai tahun 2020. Ya. Ketika dia belum berproduksi, belum ada melakukan penyerahan ya teman-teman di sini ya. Di 2020 nih, kalau dia mau PKP boleh enggak, teman-teman? Ayo komen. Halo, sekarang tahun 2021 ya. Perusahaan berdiri sejak 2020 misalnya. Taruhlah bulan Juli 2020 perusahaan berdiri, belum berproduksi. Ketika perusahaan berdiri nih, boleh enggak PKP dia? Halo? Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Namun belum wajib ya. Ya. Kemudian di bulan Februari, ini bulan Januari salah ya. Contohnya salah. Bulan Januari misalnya belum berproduksi, baru berdiri lah misalnya ya. Kemudian Februari ada penyerahan 1 juta misalnya. Ketika penyerahannya baru 1 juta, boleh nggak dia PKP? Boleh Pak. Boleh, Pak. Wajib nggak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai orang pajak nih ketemu sama WP, dia penyerahannya 1 juta di bulan Februari, jangan ujuk-ujuk Bapak ada penyerahan, Bapak harus PKP. Enggak. Karena di sini hukumnya masih boleh memilih mau PKP atau mau enggak, diserahkan sama WP-nya. Nah, misalkan dari Februari mulai penyerahan sampai Mei ini
terpenuhi nih 4,8 di salah satu tanggal di Mei. Misalnya, entah penyerahan di tanggal 1 Mei 5 miliar misalnya. Atau penyerahan di 31 Mei jadi 5 miliar lah totalnya dari mulai Februari. Ya. Maka dia wajib lapor dikukuhkan menjadi PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi akhir Juni paling lambat 30 Juni. Itu wajibnya, teman-teman. Wajibnya, ya. Nah, kalau ternyata di bulan Juni baru terdaftar, ya, maka ini dianggap terlambat. Ketika kita punya data, ini ada omset 5 miliar di bulan Mei, gitu kan. Kita lihat bulan Juninya sampai bulan Juninya, WP ini nggak daftar menjadi PKP. Maka nanti selisihnya nih dari 5 miliar tadi dikurangi 4,8 berarti 2 juta ya. Atas 200 juta ini nanti dikenai PPN 10% plus sanksi 2% kali sekian bulan ya. Seperti itu. Kena sanksi ya. Jadi 200-nya kenai PPN 10%, kita nggak tahu menau nih. DJP nggak tahu menau bahwa dia melakukan pemungutan atau enggak. Yang jelas dia lebih dari 4,8 ya. Maka anggap 200-nya itu termasuk di dalamnya PPN. Jadi 10% dia ada kewajiban harus disetor kas negara plus sanksi, gitu ya. Nanti sanksinya kita pelajari kita di KUP ya. Oke. Clear sampai sini? Ya. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kan di bulan Januari belum produksi, Pak. Oke. Terus di bulan Februarinya ada penyerahan meskipun belum dikukuhkan jadi PKP kan, Pak? Ya. Nah, di bulan Maretnya itu harus menyerahkan atau tidak harus, Pak? Kok harus? Ya, itu terserah WP-nya kan mau menyerahkan atau enggak. Tapi begini. Ya. Gimana? Maksud saya, Pak, meskipun bulan sebelumnya sudah diserahkan, bulan selanjutnya tetap tidak harus ya, Pak? Iya kan tergantung dari produksi dia. Kalau misalnya dia gini, misalnya ini memproduksi itu teman-temannya bukan berarti melakukan penyerahan ya. Jadi gini, prinsipnya saya ulang lagi. Ketika ada perusahaan memproduksi menghasilkan baju nih, baju itu belum terjual, belum ada penyerahan. Ada objek belum? Ada objek belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, kan gitu ya, belum. Nah, jadi belum dikenai PPN tuh kalau baru membuat baju. Kalau bajunya diserahkan, baru terutang nanti PPN, kan gitu. Nah, ini contoh ya. Misalnya di bulan Februari udah melakukan produksi dan langsung menyerahkan. Di Maret ada produksi, di April ada produksi. Namanya pabrik kan produksi juga jalan terus kan. Nah, cuma namanya penjualannya belum tentu, tergantung dari sistem ya. Bisa aja penjualannya nanti 2 bulan sekali. Bisa aja kan gitu. Tergantung perusahaannya. Tapi jarang ada itu perusahaan kayak gitu nyetok barang kan gitu ya. Kecuali perusahaannya punya lahan segede ini ya, GBK kan gitu ya, Gelora Bung Karno buat naro stok. Nah, tapi kalau misalnya tadi Yosua nyampaikan misalnya di bulan Maret nggak ada penyerahan, ya ketika nggak ada penyerahan ya jangan dihitung, nggak usah dihitung, ya, nol penyerahannya. Sampai kapan terpenuhi dia 4,8-nya. Wah, Pak, berarti WP bisa main-main ini, Pak. Main-main di sini, Pak, agar dalam 1 tahun itu tidak sampai 4,8. Iya, bisa. Manajemen tax dia, tax manajemen diperkenankan. Kalau dia nggak mau PKP, di hold dulu penjualannya. Boleh nggak? Ya boleh. Itu kan kebijakan manajemennya si WP. Tapi ketika di hold penjualannya nggak ada penyerahan, nggak dihitung. Baju yang ada di gudang belum bisa dihitung jadi penyerahan. Nanti dihitung sebagai penilai teman-teman dihitung iya gitu. Tapi kalau sebagai penyerahan objek PPN yang nanti harus bayar PPN-nya belum. Gitu ya, Yosua ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yosua clear? Sebentar, saya mau ini dulu, mau screenshot dulu bentar ya teman-teman. Screenshot lupa nanti
Oke, sambil ada yang mau bertanya silakan. Oke, sambil saya ngurusin ini nih. Mana sih? Izin, Pak. Ya, monggo. Tadi omset yang 4,8 M itu berarti dari berdasarkan penyerahan BKP-nya ya Pak, bukan keseluruhan usahanya. Ya, real dari penyerahan BKP-nya, real dari objek yang ada. Ya. Bukan dari hasil produksi dia. Kalau hasil produksi dia belum dijual ya belum ada objek intinya. Baru ada baju doang, baru ada BKP gitu kan. Ya, clear ya? Misalnya kalau si pengusaha itu punya 2 bidang usaha gitu Pak. Yang Ya. satu tuh non BKP kayak ngejual kebutuhan pokok, yang satu usahanya di bidang kayak elektronik gitu. Oke. Jadi yang dimaksud omset di atas 4,8 M itu yang itu ya Pak, yang Iya. di usaha bajunya ya Pak. Oke, betul. Karena kalau usaha tadi contoh usaha beras misalnya gitu. Usaha beras kan ada objeknya di situ. Dia menyerahkan beras, ada objek nggak? Beras itu non BKP. Penyerahan non BKP objek bukan? Halo teman-teman. Bukan. Jadi walaupun ada penyerahan, itu belum ada objek. Bukan objek, karena yang diserahkan bukan BKP, tetapi non-BKP. Nah, teman-teman harus pahami itu. Makanya saya kadang suka ngulang-ulang prinsip-prinsip gitu ya. Nah, itu yang teman-teman pajak tidak pelajari detail itu prinsip-prinsip. Jadi kadang bingung ketika ada implementasinya gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi ketika ada satu perusahaan, taruhlah begini, taruhlah Indomaret. Di Indomaret kan ada jual beras, ya nggak? Sederhananya nih. Ada jual elektronik punya ada kan? Jual radio gitu kan ada kan? Jual headset kan ada di Indomaret kan gitu ya. Jual Indomie kan juga ada kan? Jadi dia jual yang terutang dan yang tidak terutang. Dia jual BKP, jual non BKP kan gitu. Nanti yang dihitung 4,8-nya adalah yang BKP-nya saja. Karena dia objeknya kan ada objeknya, yang bukan objek jangan dihitung gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya tadi Zafran yang nanya ya, Zafran misalnya jualan beras, omsetnya 100 miliar sebulan. Kenapa PPN enggak tuh? 100 miliar sih. Harus PKP enggak tuh? Enggak Pak. Enggak harus PKP. Karena walaupun 100 miliar, nah itu bukan objek PPN yang diserahkan. Iya kan? Yang diserahkan adalah non BKP. Ya, jadi 4,8-nya ya yang terkait dengan PPN terutangnya ya. Oke, nah ini di mana sih tempat pengukuhan PKP antara OP orang pribadi dan badan beda ya teman-teman ya. Kalau OP ini di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha ya, dan atau tempat kegiatan usaha. Yang penting di sana ada penyerahan objek, ada objek kan. Misalkan Zafran, ini orang mana nih Zafran? Cimahi Pak. Wah, nge-freeze. Cimahi. Ya. Ya. Zafran di Cimahi, ya kan? Kemudian jualan di Pangandaran misalnya. Di Cimahi, Cimahi bukan Ciamis. Cimahi jualan di Bandung misalnya ya. Zafran tinggal di Cimahi, jualannya di Bandung. Masuk KPP Bandung KRS misalnya ya, misalnya usahanya. Nah, kita lihat di Cimahi Zafran ada nggak objeknya di sana penyerahan? Kalau nggak ada, berarti tidak perlu dikukuhkan di sana, ya di Cimahi. Tetapi Zafran harus dikukuhkan di Bandung, tempat dia melakukan penyerahan, di mana objeknya ada. Syaratnya tadi 4,8 yang wajibnya ya Zafran ya. Nah misalkan Zafran omsetnya baru 100 juta, saya kepengen PKP karena saya mau mengkreditkan pajak masukannya. Nah maka PKP-nya adalah bukan di Cimahi, tetapi di Bandung PS, gitu ya. Tapi kalau misalnya di Cimahi, Zafran juga ada toko, barangkali ya, tokonya ada di rumah, di samping rumah, dibuat kayak pavilion, buat toko lah kecil, misalnya itu, Zafran jualan di situ, jualan juga di Bandung.
Maka nanti omset 4,8 ini dua-duanya teman-teman, dua-duanya ya. Omset di Cimahi, omset di Bandung. Karena kan PKP-nya nanti satu, Fran. Atas nama Jafran kan? Ya. Digabung 4,8 terpenuhi enggak? Nah, nanti wajib dua-duanya. Jadi walaupun omset di Cimahi misalnya 3 miliar, omset di Bandung 2 miliar misalnya gitu ya. Nah, dua-duanya wajib PKP. Ya, wajib. Oke, itu kalau OP di tempat tinggal dan atau. Nah, jadi namanya dan atau itu bisa tempat saja ya, atau bisa tempat tinggal juga dan tempat kegiatan usaha. Yang penting di dua-dua tempat ini ada objeknya, ada penyerahannya. Kalau di tempat tinggal tidak ada penyerahannya, jadi walaupun sehari-hari Jafran mondoknya di sana, ya, kehidupan Jafran di Cimahi ya tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP ya. Oke, kemudian ini ada ya contoh. Nah, tempat tinggal Bogor, nah, tempat usaha di Depok, tempat usaha Cibinong misalnya. Maka nanti yang menjadi PKP adalah di sini nih, yang di Depok, di Cibinong. Kalau di tinggalnya ada penyerahan, ada jualan juga, maka dia dikukuhkan juga di sana. Tetapi kalau hanya tempat tinggal, di Bogor tidak perlu dikukuhkan. Ya, jadi di tempat di mana objek itu muncul, ya. Kalau badan bagaimana? Nah, kalau badan di tempat kedudukan, di mana tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Nah, kalau badan begitu. Misalnya, nah ini dia, misalnya ada kantor pusatnya, tempat kedudukan usahanya di kantor pusat di Jakarta. Kantor cabangnya ada di Medan, ada di Cirebon, kan gitu ya. Ya. Nah, ini Jakarta, Medan, dan Cirebon ini adalah tempat-tempat saya ini ya, kehidupan saya berjalan. Saya lahir dan besar di Cirebon, ya. Kemudian pernah bekerja di Medan 11 tahun lama di sana ya. Saya masih punya rumah juga di Medan, masih jadi orang Medan. Nah, sekarang saya Jakarta. Jadi contohnya enak ya, gampang ya. Ya. Kantor pusat di Jakarta. Kantor cabang di Medan, kantor cabang di Cirebon. Maka kantor cabang di Medan, kantor cabang di Cirebon wajib PKP. Bagaimana kantor pusatnya? Wajib juga PKP. Bagaimana kalau kantor pusatnya tidak ada penyerahan, tidak ada jual beli, cuma ada administrasi saja di sana? Itu juga wajib dia PKP. Ya. Jadi kalau namanya badan, kantor pusatnya walaupun dia tidak ada penyerahan itu wajib PKP. Berbeda kalau OP ya. Di tempat tinggal nih nggak ada penyerahan, nggak wajib. Nah, ya. Di kantor pusat Jakarta kan nggak ada objek. Nah, sebetulnya ada objek. Nanti teman-teman kalau berbicara penyerahan dari pusat ke cabang itu dianggap penyerahan. Jadi ada objek, ya. Nah, teman-teman baca pasal 1 ya, coba di undang-undang nggak saya jelaskan ya. Di pasal 1A ya, pasal 1A Undang-Undang PPN. Nah, di situ ada penyerahan dari pusat ke cabang, datang ke cabang, atau sebaliknya dari cabang ke pusat. Itu termasuk penyerahan. Jadi nggak ada istilah, Pak kantor pusat nggak ada penjualan. Nggak ada istilah nggak penyerahan. Ada, dia penyerahannya ke cabangnya. Walaupun tidak melakukan penyerahan ke konsumen, tetapi ada penyerahan ke cabang, dianggap ada objek di situ. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Berbeda kalau OP ya, OP bukan dianggap penyerahan tuh. OP bukan dianggap penyerahan dari tempat tinggal ke tempat usahanya, bukan tuh, bukan objek. Ya, beda. Clear ya teman-teman ya, bedanya antara OP dengan PKP. Nah, namun ada satu lagi yang agak unik nih, agak unik. Misalkan ada di satu KP, sorry, saya belum tuntas penjelasan saya. Ya, jadi ini prinsipnya setiap unit-unit ini nih, unit-unit usaha pusat dan cabang itu wajib PKP.
Namun ada ketentuan yang lebih lanjut bahwa perusahaan ini boleh memilih untuk pemusatan PKP. Pemusatan PKP. Ya. Dasarnya setiap unit ini PKP, tetapi boleh pemusatan PKP menjadi satu saja PKP. Dipilih, mau di kantor pusatnya boleh, mau di Medan boleh, mau di Cirebon saja boleh. Nah, nanti yang menetapkan adalah Kanwil masing-masing. Kalau mintanya di Cirebon, berarti Kanwil Jawa Barat 2. Gitu loh. Kanwil DJP Jawa Barat 2. Kalau penetapannya di Medan, misalnya di Medan aja lah, karena di Medan penyerahannya paling besar. Nanti Kanwil Sumut 1, kan gitu ya. Seperti itu. Penerapan oleh Kanwil. Terus bagaimana PKP yang sudah terlanjur di sini? Nanti dicabut. Ya. Jadi pada dasarnya semua harus PKP. Ada PKP di Jakarta, ada PKP di Medan, ada PKP di Cirebon. Kemudian WP boleh memilih, saya di Medan aja biar sederhana. Nah, nanti PKP yang di Jakarta dicabut, PKP yang di Cirebon dicabut. Gitu ya. Ada ketentuan lebih lanjut soalnya seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa sih Pak kok ini ada jelas-jelas kita tahu atau pusat di Jakarta. Kenapa sih nggak di Jakarta saja? Ya, ini untuk memudahkan administrasi teman-teman sebetulnya, ya. Jadi ketika ada penyerahan yang menyebar begitu, ya, penyerahannya ada dari Jakarta, ada dari Medan, ada dari Cirebon, masing-masing KPP terkait itu mengawasi gitu loh. Jadi sebenarnya untuk administrasinya aja lebih mudah. Nah, ini ada satu lagi yang menarik nih. Misalkan ada satu perusahaan, dia punya usaha di Bengkulu atau punya usaha di Bengkulu, punya usaha di Bintuhan, punya usaha di mana. Nah, ini Bengkulu, Bintuhan, mana ini satu KPP Pratama Bengkulu, satu KPP saja nih. Maka dia harus langsung ke KPP Bengkulu karena nggak ada KPP Bintuhan, KPP mana nggak ada. Nah, contoh teman-teman kalau misalnya di Pondok Aren, ada perusahaan di Jurangmangu, ada perusahaan di Bintaro, usahanya ada di Bintaro, ya, Jalan Menteng, ya misalnya. Kemudian ada usahanya juga di Bintaro satu lagi, Jalan Parkit, Jalan Burung-Burung misalnya, Jalan Parkit misalnya gitu. Nah, ini ketiga-tiganya wilayah KPP Pondok Aren, maka dia daftar satu saja di KPP Pondok Aren, gitu ya. Gitu ya. Sampai sini kayaknya materinya udah deh. Ya. Clear? Sampai sini, teman-teman. Ada pertanyaan lebih lanjut? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Rinda. Status PKP ini bisa dicabut nggak ya, Pak? Semisal kayak pandemi gini, terus omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 gitu. Ya, bisa, sangat-sangat bisa. Ya, bukan hanya lagi pandemi, nggak pandemi juga ketika nyata-nyata dia omsetnya dalam 1 tahun nih, nggak nyampe lagi 4,8, ya tinggal mengajukan. Boleh ya, mengajukan, nanti dilakukan pemeriksaan dulu, benar nggak? Akan diuji oleh pemeriksa pajak kita, termasuk oleh penilai nanti, diuji ini, benar nggak WP omsetnya segitu, ya, di bawah 4,8, barangkali kan, kayaknya enggak nih, dia takut manajemen tax, dia ada stoknya gede, gitu kan, stoknya 100 miliar, tapi memang yang baru terjual 3M, jangan-jangan dia mau manajemen tax, dikeluarkan dulu PKP-nya, baru nanti setelah PKP dia dijual, dia nggak mau PPN. Nah, itu manajemen tax. Nah, nanti orang penilai itu maju tuh. Lihat stok nilainya berapa misalnya gitu ya. Ngebantuin pemeriksaan. Gitu. Jadi boleh ya, Ninda ya. Atau kalau di masa pandemi ini kan ada fasilitas tuh kan. Sebetulnya gunakan aja fasilitas. Nah, negara kita di JP memberikan fasilitas yang banyak kok pada usaha untuk membantu. Ya. Oke. Sampai sini clear? Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dimas. Terkait ini, Pak, pembelian kayak impor di marketplace itu, Pak. Katakanlah di Shopee gitu, Pak.
Itu Oke. kan kita belinya itu ditulisannya itu impor dari Cina gitu ya Pak. Ya, Nah, ya, tapi penjualnya itu kan dari Indonesia gitu Pak. ya, Nah, itu ya. PPN-nya itu gimana Pak? Kan kita Oke. berarti 2 kali subjek gitu Pak, itunya. Dari 2 kali apa? penjual, kayak 2 kali penjual gitu Pak. Jadi Iya, iya. penjual di Cina sama penjual di Indonesia gitu. Nah, itu PPN-nya gimana Pak? Terima Oh, kasih Pak. ini menarik. Ini real ya kan. Pasti Dimas suka juga belanja di Shopee ini. Sama saya juga sama gitu kan. Ya, ketika kita beli di Shopee kan gitu ya. Nah, Shopee kan barangnya juga dari Cina sana tuh. Bagaimana nih PPN-nya? Nah, kalau di Shopee teman-teman ketika Dimas membeli nilainya 100.000 misalnya. Itu angka 100.000 itu udah termasuk PPN loh. Udah termasuk PPN ya. Sudah termasuk PPN ya. Karena ada kalau teman-teman carilah baca misalnya harga udah termasuk PPN ada itu di webnya Shopee itu. Ya, jadi 100.000 yang Dimas bayarkan itu termasuk PPN. Nah, terus bagaimana nih mekanisme PPN? Ya, nah, nanti PPN Dimas kan dipungut oleh si siapa? Si Shopee kan gitu ya. Nah, nanti Shopee yang melakukan impor kan gitu loh. Nah, ketika barang masuk, nah itu sama orang bea cukai, udah bayar PPN-nya belum nih? Nah, nanti uang yang Dimas bayarkan PPN-nya nanti dibayarkan oleh Shopee itu. Pluk, udah aman bisa keluar. Jadi walaupun transaksi seperti itu dari Cina ke Shopee, Shopee ke Dimas, ya itu tidak double taxation, ya. Nah, kalau misalnya ya Shopee mekanisme saya proses bisnisnya barangkali ya, Shopee membeli ke perusahaan Cina itu baru menjual, berarti ada 2 penyerahan barang ya. Nah, Shopee impor, dia membayar PPN, dia sebagai pembeli, bayar PPN tuh. Nah, kemudian ke Dimas memungut PPN atas barangnya. Tetapi kalau proses bisnisnya misalnya barang itu dari Cina itu biasa langsung atas nama Dimas kan, biasanya kan gitu ya, misalnya gitu. Baru nanti sama Shopee ditempelin stiker Shopee misalnya gitu. Ya, artinya Shopee itu dapat fee. Jadi perantara atau pedagang perantara si Shopee ini. Nah, nanti dia dapat fee itu pasti tuh dari si Cina tadi, ya dapat fee. Nah, PPN-nya nanti atas fee. PPN-nya, jadi ada fee ya, ada PPN atas fee yang harus dibayarkan oleh si Shopee tersebut ke perusahaan Cina. Untuk Dimas sendiri nggak masalah. Mau proses bisnis seperti apa, yang penting nilai barangnya 100.000 itu termasuk PPN di dalamnya, gitu ya. Berarti kalau saya konsumen tuh tinggal bayar PPN barangnya aja Pak ya? Iya. Mikir fee-nya tadi ya Pak? Mikir. Fee-nya yang dikenain fee ya si Shopee-nya. Iya. Kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Lagi? Ada lagi? Nah, ini nanti untuk diskusi ya, diskusi lebih lanjut ini ya. Apakah jika kita membeli BKP kepada bukan PKP, maka tidak perlu membayar PPN ya? Nah, apakah kita membeli kepada bukan PKP, maka tidak perlu membayar PPN? Ya, sebenarnya teman-teman udah bisa menjawab ya. Kita perlu bayar PPN nggak, teman-teman? Halo, komen. Ini bukan untuk minggu depan, ini untuk pembahasan hari ini. Kita perlu bayar nggak? Enggak, Pak. Nggak. Kenapa enggak? Karena Bukan PKP. Bukan PKP, Pak. Ya, karena tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan pemungutan. Kan gitu ya. Kan tadi kan dia di atas 4,8 wajib PKP. Setelah PKP dia ngapain? Ada kewajiban memungut, kan gitu. Dari pemungutannya itu nanti wajib untuk menyetorkan dan melaporkan, kan gitu ya. Nah, ketika kita beli kepada bukan PKP, ya, maka non PKP tersebut tidak boleh memungut saya ya. Jadi atas transaksi ini pertanyaan saya, terutang PPN enggak? Pertanyaan terutang PPN enggak atas transaksi ini? Transaksi kepada non PKP. Atas transaksi saya membeli ke non PKP, terutang PPN enggak?
Terutang PPN nggak? Kok masih bingung, teman-teman? Saya coba prinsip PPN. Saya membeli ke toko yang bukan PKP. Saya membeli ke warung. Ya. Terutang PPN nggak? Enggak, Pak. Enggak. Wajib. Terutang PPN tetap, tetapi karena mekanismenya tidak ada yang melakukan pemungutan, artinya tidak ada PPN yang dibayar ke kas negara. Gitu ya. Sebetulnya ya. Jadi teman-teman tolong pahami itu, dikenai sama terutang itu terkait dengan objek ya. Ini kasus ini terutang PPN nggak terutang. Karena coba teman-teman baca di pasal 4 ayat 441 huruf A sampai H itu. PPN dikenakan ya, atas ada 8. Jadi ketika ada objek, saya membeli ke non PKP terutang PPN, tetapi karena mekanismenya tidak terpenuhi, maka tidak adalah PPN yang disetorkan ke kas negara gitu loh. Gitu ya intinya ya. Saya sengaja putar-putar lagi seperti itu biar teman-teman benar-benar paham gitu. Oke, tadi siapa yang mau komen? Tanya Pak. Ya. Jadi kalau ada perusahaan PKP beli ke warung, Hmm? terus dia mau menjual lagi, itu nanti PPN-nya double apa gimana Pak? Karena yang sebelumnya nggak kena. Oke. Perusahaan membeli ke warung nih. Ya, membeli ke warung. Kan tidak ada PPN-nya. Tidak memungut PPN kan gitu loh. Tidak ada PM. Tapi terutang Pak. Iya, namanya terutang, tetapi terutang kan terkait dengan objek. Ada nggak objeknya? Ketika ada objek nggak terutang PPN tuh. Nah, masih terutang nih. Sekarang siapa yang punya hutang? Oh, nggak ada. Nggak ada yang punya hutang. Terus siapa yang bayar? Kan gitu. Ya, ntar. Nih. Berarti concernnya di peristiwa hukumnya ya Pak ya? Iya, konselnya di peristiwa hukumnya. Konselnya di peristiwa hukumnya. Misalnya ini ada bioskop nih, ada bioskop ya. Bioskop ini kalau mau nonton harus bayar 50.000 gitu ya. Nonton bioskop bayar nggak? Ntar dulu, tanyanya bayar. Sekarang nggak ada yang mau nonton. Nggak ada yang mau nonton nih. Iya nggak? Nggak ada yang mau nonton nih. Ada yang bayar nggak? Enggak. Nah, jadi nonton bioskop itu bayar. Tetapi ketika nggak ada yang nonton, lah nggak ada pembayaran. Kan gitu. Sama dengan ini juga. Nah, beli barang ke non PKP, terutang PPN. Tapi siapa yang bayar? Nggak ada kan? Gitu. Analoginya seperti itu. Ya, jadi betul kata Faras tadi, concern kita adalah terjadi atau tidaknya di peristiwa hukumnya. Ada nggak? Kalau ada peristiwa hukumnya ya dia terutang. Nah, cuma ketika terutang belum tentu itu. Kira-kira gimana mekanismenya, pembayarannya, siapa yang melakukan penyetorannya? Oh, dia non PKP, berarti nggak bisa dong, kan? Ya, nggak ada pembayarannya. Contoh tadi. Ya, contoh tadi, ingat aja tuh konsepnya kayak bioskop tadi. Clear ya? Clear teman-teman? Sebentar. Oke, silakan sambil apa? Saya ada game ya, sebentar. Gamenya menarik nih. Buat latihan aja. Buat senang-senang kita aja. Karena masih ada waktu. Bitly. Oke, silakan sambil ini yang mau bertanya ya. Saya kok lupa. Sebentar. Oh iya. Nih ada game kecil
teman-teman silakan sambil ini saya ngurus administrasi ini game, silakan tuh ya. Game 503 tinggal diklik aja. Pakai HP boleh pakai HP, boleh pakai komputer. Kayaknya lebih enakan pakai HP deh, karena game Maze Runner, Maze apa, game apa namanya, Pac-Man, nah, kayak Pac-Man. Silakan mainkan, nanti saya cek dari sini hasilnya. Baik, Pak. Ya. Ini ternyata masuk semua ya? Masuk semua kah? Iya, Lengkap, Pak. 9. Lengkap ya? Oke. Lengkap. Simpan presensi. Ini kita masih 1 jam, boleh sih? Enggak sih kalau ditutup kuliah? Boleh ya? Boleh ya teman-teman ya? Iya. Kalau apa? Kalau sudah 1 SKS, Pak. oh gitu ya? Iya. Iya, oke. Ya nggak apa-apa, kita belum tutup kuliahnya, cuma administrasinya. Kadang saya soalnya lupa. Gitu. Jadi lupa harus ngisi, itu lagi repot. Oke, kita lihat gamenya ya. Udah ada kah yang jawab? Mana dia? My Richard. Ini ada 5 pertanyaan, gampang tuh. Kok masih ada yang salah? Saya sengaja itu bikin bisa teman-teman buat apa? Bisa diulang ya. Jadi biar apa ya? Biar teman-teman benar-benar paham gitu loh. Tenang, ini bukan jadi penilaian saya, bukan. Cuma untuk happy-happy aja. Ayo, yang nomor 1 Puja Mas Sinta. Almas, nomor 1. Tapi Almas masih salah, skornya 2 Almas. Nanti Pak kena musuh, Pak. Boleh diulang. Bisa diulang kan? Bisa, Pak. Bisa diulang. Lewat HP susah, Pak. Apa? Lewat HP susah. Masa sih? Iya. Salah. Arahnya salah mulu, Pak. Oh, berarti tanganmu jempol semua itu. Boleh, terserah mau pakai HP, mau pakai ini. Iya. Sambil dipelajari ya, teman-teman nih. Atas penyerahan BKP dikenai PPN, ini adalah bla bla bla. Handphone adalah objek PPN. Pernyataan tersebut adalah tinggal ini aja. Digeser-geser. Nah. Kok main game serius amat sih? Jangan terlalu serius, kawan.
Oke, yang skornya 5, 2 menit 48 detik. Rinda, masih bisa diganti tuh. Rinda kalau mau ngulang boleh. Ini yang punya masalah adalah yang jarinya jempol semua tuh. Sama saya juga nih. Oke, gini aja teman-teman. Ini silakan gamenya kalau mau memperbaiki time limitnya ya, boleh silakan bisa diulang-ulang nih, bisa diulang-ulang ya, biar teman-teman nemani teman-teman aja ke kuliah berikutnya. Kita akhiri aja pada perjumpaan kita kali ini ya. Pertemuan keempat teman-teman kita geser hari Senin ya teman-teman ya. Hari Senin kan mestinya hari Selasa tanggal 19. Cuma selama Oktober saya mohon izin teman-teman, saya full jadwal ngajar ya. Jadi mohon maklum selama Oktober saya tidak sesuai dengan ini ya jadwal yang seharusnya. Jadi teman-teman mau tidak mau menyesuaikan dengan jadwal saya ya. Nanti saya minta tolong Alif biar selalu ini ya Alif ya. Jadi mohon maklum saja. Mulai November kita tetap on schedule di Selasa. Nah untuk minggu depan pembelajaran pertemuan ke berapa? 5 ya? 4 ya? 4 ya. Pertemuan 4 kita hari Senin pagi ya. Mas Alif ya, tolong ya. Senin pagi. Udah di ACC kok, Pak. Sudah di ACC. Oke, syukur. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi Senin pagi teman-teman ya. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan, barangkali jangan ragu-ragu di grup aja. Di grup aja, nanti komen di situ. Nanti kita kan udah ada grup kan ya? Iya, udah ada grup. Komen aja di situ. Nanti komen, nanti kalau saya lihat saya jawab ya. Mungkin kalau di hari kerja agak lower respon karena di kelas barangkali ya. Begitu teman-teman ya. Kita jumpa lagi minggu depan hari Senin ya. Salam.